Selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya Hendra. Ya, malam ini tanggal 1 April 2020, tepatnya kurang lebih jam 9.45. Saya didampingi oleh kameramen saya, namanya Avelio. Ya, para sahabat semua, hari ini saya berada di Jalan Hertasning. Saya coba mereview sih sebenarnya, melihat suasana di seputaran area Hertasning, Pengayoman, Boulevard, area Panakukang di jam segini. Aktivitas masyarakat apa masih dalam keadaan normal atau sudah semua pada di rumah masing-masing? Sekarang saya berada di sebelah kiri kita, ini ada lapangan Hertasning ya. Sebelah kanan kantor PLN. Ayo bareng-bareng kita meluncur melihat suasana kota Makassar di jam 9.45 malam. Tepatnya hari Selasa ya. Rabu, ternyata udah Rabu ya. Rabu 1 April 2020. Yuk. Sekarang kita di depan, sebelah kiri kita itu gereja Asisi, para sahabat. Sebelah kanan masih kantor PLN. Suasana Hertasning jam segini nih kelihatannya adem, bebas dari macet, kendaraan yang lalu lalang pun tidak terlalu banyak. Cuaca di Makassar pun saat ini lagi bersahabat banget. Kemarin sampai tadi siang, kira-kira jam 3 sore itu masih gerimis ya. Di depan kita ada Red Doors, kemudian ada Hotel Ibis. Bukan Ibis ya. Amaris ya, Amaris di sebelah kanan bersebelahan dengan Jalan Bau Mangga. Oke, musik masuk. Hari ini saya kembali berempat. Kebetulan di rumah lagi bete, nggak tahu mau bikin apa. Ya udah, bawa keluarga keliling-keliling seputaran rumah area Hertasning. Wow, suasananya adem banget. Mungkin ini salah satu hal yang positif dari situasi yang kita hadapi sekarang, meskipun sebenarnya kurang nyaman. Mudah-mudahan keadaan ini segera berlalu sehingga suasana kota Makassar, Indonesia tercinta, dan dunia ini jadi lebih normal kembali. Depan kita ada pembelokan, saya akan belok kanan, nanti masuk ke Jalan Bau Mangga ya. Ini video part kedua dari saya. Part pertama yang lalu itu di daerah Losare ya, saya ambil ininya. Kita sekarang mutar balik ke arah Hertasning, kemudian ngambil kiri di Jalan Bau Mangga. Kiri kita ada rumah makan Padang Sayot. Kalau membaca rumah makan Padang Sayot, saya ingat pertama kali makan itu di Kota Sorong, kurang lebih 2007. Padang Sayot pertama yang saya pernah cicipi itu di Kota Sorong, kurang lebih tahun 2007. Mat Kobar di sebelah kiri kita cukup sepi, mungkin sudah hampir tutup ya. Pensius sudah tutup. Kuliner kaki 5 di sebelah kiri kita juga udah tutup ya. Di depan kita hanya ada 3 kendaraan bermotor. Luar biasa. Suasana ini sangat langka kita temui di Kota Makassar. Kecuali
adanya endemi corona yang lagi melanda dunia, terkhusus kota Makassar. Kita belok kiri, masuk ke Jalan Bawah Mangga. Di depan kita ada Lin Hotel. Kemudian di sebelah kiri ada Amaris. Ya, ini Jalan Bawah Mangga, para sahabat. Anda bisa melihat Bawah Mangga cukup lengang. Kendaraan dari depan kita kurang lebih mungkin ada 3 atau 4 ya. Sementara yang searah dengan kendaraan saya itu cuma ada motor. Kemudian ya cuma ada motor satu. Jalan Bawah Mangga ini sebenarnya jalan alternatif buat warga kota Makassar yang ingin menuju ke area Panakukang. Cuma dikarenakan perkembangannya sangat pesat, sehingga di sepanjang jalan ini itu terdapat banyak restoran, kafe, bahkan ada penginapan. Padahal diperuntukkan area ini sebenarnya untuk perumahan ya. Akhirnya beralih fungsi menjadi area kuliner, area bisnis buat kota Makassar sendiri. Khususnya di area Panakukang. Ini jalan kita ambil kiri, para sahabat. Kita masuk ke Jalan Pengayoman. Dan saya akan terus melewati toko Alaska, kemudian akan putar balik. Di sebelah kiri kita ada nasi bebek Pak Janggut. Udah tutup ya, wajar kalau udah tutup, soalnya sekarang udah hampir jam 10. Wow. Situasi saat ini masih sama pada saat saya mengambil video part pertama. Itu suasananya cukup lengang, adem. Tidak seperti biasanya kondisi kota Makassar. Ada di sebelah kiri kita tangki bensin Pengayoman, kemudian ada Pihaidi Pizza Hut di sebelah kanan. Kemudian sisi kiri kita toko Alaska yang hampir setiap saat ini terjadi kemacetan di depan tokonya. Salah satu pusat elektronik terbesar yang ada di kota Makassar. Sebelah kanan kita ada Bintang, salah satu pusat aksesoris spare part handphone yang cukup lengkap yang ada di kota Makassar. Saya akan belok kanan, para sahabat, untuk kembali ke area Panakukang. Depan kita ada Asia Hotel. Kelihatannya juga cukup sepi, parkiran kendaraan juga tidak terlalu banyak, cuma ada 2 mobil kelihatan. Ini adalah Jalan Jalan Pengayoman arah ke Mall MP, Mall Panakukang. Sebentar kita akan lewat Mall MP. Kita coba lihat situasi di seputaran area sana. Teman-teman yang menyaksikan video ini, vlog ini, tolong beri komentar, inputan, masukan. Jika Anda berkenan, ya mohon dibantu subscribe, like and subscribe, sehingga channel ini bisa makin berkembang. Saya tunggu inputannya, saya tunggu masukannya, sehingga menjadi satu channel yang bisa memberi edukasi, memberi manfaat, bukan sekedar sekedar bombastis apa segala macam. Enggak. Saya berharap channel ini jadi channel yang memberi info yang positif bagi para sahabat yang melihat video ini. Ini adalah perapatan jalan saya lupa ini. Boulevard ya, tembusan ke Boulevard ya, saya lupa apa nama jalannya. Jalan apa ya, lupa ya. Ini di sisi kiri kita pindah aja ke topiknya, nggak usah membahas nama jalan lagi. Kita di sisi kiri kita ini adalah Mall Panakukang. Jam segini harusnya kendaraan keluar cukup ramai, cuma info terakhir dari kita Pemai Tua yang ada di belakang katanya udah tutup Mall Panakukang. Ini parkiran yang ini gelap sekali, lampunya dipadamkan, tidak ada aktivitas sama sekali. Mungkin yang ada aktivitas Hypermart, kemudian Lotte. Ini adalah perempatan menuju
Pengayoman. Saya ambil kiri ke arah Adiaksa. Kalau kanan ya melanggar ya, kan satu arah, nggak bisa ngambil ke kanan. Ini sebelah kanan kita Ramayana juga udah sepi jam segini. Wajar kalau udah sepi, soalnya udah mendekati jam 10. Cuma kelihatan hiruk pikuk perputaran roda ekonomi di area Mall Panakukang ini sepertinya jadi terhenti sementara waktu ya. Oke, kameramen saya gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Sebelah kiri kita Hotel Miko, sebelah kanan ada Swiss Bell, depan kita ada City Hub Hotel. Kita sekarang ngambil ke kiri para sahabat untuk melihat Jalan Boulevard. Ini adalah Jalan Boulevard Kota Makassar. Ini adalah salah satu jalan yang tidak pernah sepi, 24 jam. Kali ini dia sepi. Sebelah kanan kita masih kompleks Mall Panakukang, sebelah kiri ya, sebelah kanan kita ruko-ruko, pusat perbankan, kemudian toko-toko jual macam-macam perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Di sebelah kanan kita ada Denpasar Hotel. Sepertinya juga cukup lengang, jumlah parkiran mobil dan kendaraan bermotor juga tidak terlalu banyak. Ini adalah Jalan Boulevard arah ke Petarani. Ini para sahabat, silahkan Anda melihat situasi Kota Makassar khususnya di area Mall Panakukang. Di sebelah kanan kita ada apartemen yang cukup tinggi, kurang lebih 30-an lantai, video view. Kemudian di sebelahnya ada kompleks apartemen pertama yang ada di Kota Makassar. Ini adalah Jalan Boulevard para sahabat. Riches Factory, I don't know apakah masih terbuka atau sudah tutup. Oh, masih open ya? Open. Oke, good news. Oke, kondisi area Panakukang, area di seputaran sini udah beberapa kendaraan kelihatan udah lewat, cukup ini ya, cukup ada geliat ya. Oke, kita lanjut. Di depan sana saya akan belok ke kanan. Buat teman-teman, buat para sahabat, keluarga yang berada di luar Kota Makassar, mungkin berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, atau yang ada di Indonesia Timur, Papua, Ambon dan sebagainya, Ternate, rindu akan keadaan Kota Makassar. Inilah video yang saya buat, mudah-mudahan bisa menjadi obat pelepas rindu untuk melihat sejenak keadaan Kota Makassar, meskipun hanya di seputaran Panakukang ya. Mudah-mudahan video ini bisa mengurangi rasa rindu para sahabat semua melihat Kota Makassar. Depan kita ada Hotel Maleo dan The Prima Hotel. Sekarang kita berada di perapatan 4, lampu lalu lintas mengarah ke Petarani kebetulan lagi merah, saya harus berhenti. Ini depan kita kelihatan banyak, coba digeser ke kanan Koko. Ini kelihatan banyak anak anjal ya. Ini kasihan sekali sebenarnya. Ini pemerintah Kota Makassar harusnya perhatikan anak-anak seumuran ini. Umurnya ini tidak lebih dari 10 tahunan palingan ya. Harus berkeliaran di jam segini. Mereka ini adalah generasi muda kita, penerus tongkat estafet yang ada di pegangan kita. Mereka harus diperhatikan. Jangan sibuk Anda urusin corona, tapi anak-anak seperti sekecil itu terlantar ya. Itu lebih jahat dari keadaan yang ada sekarang sebenarnya. Miris kelihatannya. Oke, kita lanjut. Kasihannya, moga masa depanmu bisa cerah di kemudian hari. Amin.
Sekarang kita masih di arah Boulevard. Sekarang arah balik ya. Saya mengarah ke apa ya, ke Mall Panakukang kembali. Di sebelah kiri kita ada apartemen. Situasi di Boulevard ini saat ini kebanyakan didominasi oleh kendaraan roda 2. Video ini akan saya akhiri di sekitar di Transmart ya. Nanti saya akan akhiri di sana. Sekarang kita masih di Boulevard. Miko Hotel nampak jelas dari sini. Kiri kita ada Hotel Panakukang. Parkiran juga cukup lengang. Hanya ada 3 kendaraan mobil yang hanya ada 3 buah. Rumah makan Apong udah tutup. Hai Angkupong, apa kabar? Ya, sebelah kanan kita para sahabat ini adalah Mall Panakukang, udah tutup. Sebenarnya kalau di hari normal jam segini pun daerah ini masih tetap ramai karena beberapa tempat itu masih bukanya sampai larut ya. Contoh XX1, kemudian ada beberapa kafe, ada rumah bernyanyi. Namun sekarang kelihatannya udah pada tutup semua. Sekarang saya ngambil kanan. Depan kita ada Swiss Bell Panakukang. Saya akan membelok ke kanan. Belok kanan, kemudian kembali lagi ke Adiaksa. Dari Adiaksa nanti saya akan ambil arah kiri ke arah Pengayoman kembali. Nah, wow, hanya bisa dikatakan saya sendiri yang menguasai jalanan ini. Luar biasa. Mudah-mudahan keadaan ini kembali normal sehingga geliat ekonomi bisa kembali berputar seperti biasanya. Efek utama dari kondisi saat ini itu ekonomi sebenarnya. Jadi bagi para teman-teman yang maaf kondisinya pekerjaannya yang harus bekerja setiap hari, ini sangat memukul situasi ini. Ini situasi jalan Pengayoman. Di sebelah kanan kita ini adalah kompleks ruko perdagangan. Ini ada beberapa kafe. Dari sebelah kita ini Transmart ya. Awalnya itu Alfamart, Alfa Gudang Rabat, kemudian Carrefour, kemudian sekarang jadi Transmart. Minggu kemarin saya berkunjung ke tempat ini, kebetulan mendampingi istri belanja bulanan, dan baru kali ini kami belanja juga cukup banyak ya. Berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, belanja bulanan kali ini cukup banyak. Jadi untuk mengantisipasi situasi, tapi banyaknya tidak sebanyak-banyak amat. Banyaknya itu ya mungkin 20% dari kondisi normal. Yang biasanya belanjanya 700, sekarang belanjanya jadi 1.200.000, kurang lebih seperti itu. Kita akan belok kanan menuju Todopuli Raya. Mari kita lihat. Jalan ini everyday macet. Cet. Kali ini normal. Oke. Buat para sahabat, saya akan mengakhiri video ini. Saya doakan semuanya sehat walafiat semuanya.
sehat, bugar, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa mencari nafkah buat keluarga, buat anak dan istri. Tetap semangat, tetap optimis, jangan pernah patah asa, karena asa adalah anugerah dari Yang Kuasa. Jangan lupa like and subscribe. Mohon komennya, inputannya jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan. Ada request jalan yang ingin di visit, silahkan. Oke, selamat malam, salam cuci tangan.